Minasan, ohayou gozaimasu, Fari Sensei desu. Di video kali ini Sensei mau ngajarin beberapa kosakata yang wajib dihafalin di Mina Nihongo bab 9. Di bab ini kita bakal pertama kali dikenalin dengan partikel ga. Ini beberapa kosakata yang berkaitan dengan itu. Pertama ada wakarimas. Wakarimas di sini artinya mengerti. Nah, wakarimas itu artinya nggak cuma mengerti, tapi bisa juga diartiin paham atau tahu. Ini bakal sering ketukar dengan kata shiteimasu. Wakarimas lebih ke pemahaman ya. Di sini ada arimas. Arimas itu artinya ada atau punya. Di sini kata arimas khusus dipakai untuk menyatakan keberadaan atau kepemilikan untuk kata benda aja, jangan ke manusia. Jadi ini benda mati. Ya, benda mati. Penggantinya bisa juga pakai kata moteimasu. Moteimasu itu artinya punya. Oke. Bawahnya di sini ada sukina. Suki artinya suka, yang disukai, yang digemari. Ada kiraina, yang tidak disukai. Ada jouzuna, pandai atau pintar di hal itu. Dan ada hetana, ini lawan kata dari jouzu. Nah, yang ini nih, kosakata ini semua ini bumpo yang akan kita pelajari. Semua ini ditempel pakai partikel ga di awalnya. Ga wakarimas, ga arimas, ga suki, ga kirai, ga jouzu, ga heta. Kenapa di sini ada dalam kurung? Nah, ini dipakai nanya waktu kita mau nempelin ini ke kata benda secara langsung. Sukina tabemono, kiraina tabemono gitu. Oke, kita lanjutin. Kata benda sekarang ini ada nomimono. Nomimono minuman. Ingat ya, di sini ada pola mono-mono. Mono itu benda. Mono dicampur sama kata kerja yang masnya dibuang. Nomi mas, jadi nomi mono. Lihat, minum an, jadi minuman. Kalau tabemono jadi makanan, gitu ya. Nanti bakal balik lagi kosakata kata kerja yang bisa nempel ke sini. Okurimono misalnya. Norimono gitu dan lain-lain. Kita lanjutin bawahnya di sini ada kata kerja grup ketiga. Kalau grup ketiga itu ujungnya bisa ditambah shimas. Ryori shimas boleh, ryori o shimas juga boleh. Ini artinya kalau ryori-nya aja masakan. Tapi kalau ditambah shimas jadi memasak. Sports-nya aja olahraga, tambah shimas jadi berolahraga. Yakyu itu baseball, jadi yakyu o shimas bermain baseball. Dance berdansa. Ryori dance o shimas jadi berdansa. Ryoko itu tamasya atau wisata. Ryoko shimas jadi jalan-jalan ya, berwisata. Nah, itu kata kerja grup ketiga. Batasnya sampai sini ya, ryoko shimasu. Pokoknya sini kata benda. Ada ongaku. Ongaku itu musik. Musik ya, musik sama lagu beda. Jadi kalau lagu itu ada yang nyanyinya, kalau musik nggak ada. Nah, kalau uta ini lagu. Ini ada yang nyanyi, ada suara musiknya gitu, ada yang nyanyi. Kurashiku jazz, ini genre musiknya. Jadi dihubungin ke sini biasanya nanti. Bawahnya ada konsato, konser, orang musik konser gitu ya. Karaoke, karaoke. Persis itu artinya gampang. Di sini ada kabuki. Kabuki itu apa? Kabuki itu kayak drama teater tradisional di Jepang. Jadi ini istilah untuk itu. Nggak usah diartiin karena memang dasar artinya ini. Sama kayak kita dengar kata tsunami. Tsunami apa ya? Tsunami gitu. Ombak yang besar banget. Jadi kita harus tahu maknanya aja. Nggak usah diartiin ke bahasa Indonesia karena memang itu bahasa yang dipakai juga di Indonesia. Pokoknya ada E. E ini artinya gambar ya. Bisa juga dia lebih tepatnya mungkin lukisan. Kalau E itu. Ada J. Ini J huruf. Kanji ini huruf Cina. Makanya munculnya jadi huruf kanji. Hiragana, hiragana, katakana, katakana. Oke, di sini ada romaji, romanji, romaji. Ini pembagian huruf yang ada di Jepang ya. Komakai okane. Ini dipisah jadi dua kata sebetulnya. Okane, okane itu uang. Komakai
itu komakai dulu ya. Komakai itu artinya detail. Komakai detail. Tapi kalau digabungin komakai sama uang, jadi uang yang detail. Maksudnya detail itu kecil-kecil, jadi receh. Oke ya. Lanjutin ada Ciketo. Ciketo ini mirip sama Kipu dan ya mirip sama Kipu. Tapi di sini pakai bahasa katakananya aja. Jika ini waktu atau jam, kayak ada yoji, yoji urusan. Nah, penggunaan kata yoji ga arimas, ada urusan, gak ada urusan gitu ya. Bawahnya ada yakusoku. Yakusoku itu janji. Yakusoku shimasu, berjanji. Arubaito itu istilah part time di Jepang. Biasanya kalau yang arubaito itu siswa-siswa gitu. Kerja sambilan ya. Arubaito. Bisa juga disingkat jadi baito aja. Nggak usah ada arunya, boleh. Oke, goshujin, oto atau shujin. Ada okusan, tsuma atau kanai. Yang kanai coret aja udah jarang banget dipakai. Tapi ini artinya masih sama kayak tsuma. Nah, ini sepaket ya, goshujin sama okusan. Oto sama tsuma. Jadi ini ungkapan yang kita pakai waktu nyebutin orang tersebut. Di sini bedanya goshujin okusan itu dipakai buat orang lain. Tapi kalau oto dan tsuma dipakai buat diri sendiri, itu aja. Tiada kodomo. Kodomo itu anak-anak ya. Ada yoku. Yoku ini tempelan fokusi. Jadi yoku titik-titik. Ini kata kerja biasanya ditempelin. Artinya selain dengan baik, bisa juga sering. Gitu. Ada daitai. Daitai artinya kira-kira. Takusan itu artinya banyak. Sukoshi itu artinya sedikit. Nah, ini disebutnya fukushi, kata keterangan tambahan yang nempel di sebelah kata kerja. Biasanya kalau urutannya translate ini yang diartiin dulu. Fukushi. Zenzen ya, sorry, sampai zenzen juga. Hayak, zenzen sama sekali. Hayaku cepat. Di sini mungkin pernyataannya biasa untuk kalimat negatif, tapi kalimat positif juga bisa sebetulnya. Hati-hati. Kara itu ini bumpo. Jadi kalau dulu kita belajar kara itu sepaket sama made, kara itu dari made itu sampai, tapi kalau kara di sini artinya karena. Doshite ini kenapa? Istilah selain doshite, kenapa itu bisa juga pakai kata naze atau nande. Ini artinya sama, kenapa juga. Boleh bebas pilih yang mana. Kashite kudasai ini ungkapan meminta tolong. Kashite pinjam, kashite kudasai tolong pinjam. Ii desu yo ini jawabannya kalau boleh. Ii desu yo boleh. Bawahnya ada zanen desu ga. Ini sayang sekali. Ungkapan bela sungkawa. Atau ungkapan ya waktu terjadi hal buruk terus kita ikut berempati, itu bersimpati. Zanen desu ne atau zanen desu ga. Sayang sekali, kenapa? Kalau ini berarti ungkapin topik baru gitu ya. Sangat disayangkan tapi kenapa gitu. Sangat disayangkan tapi harus kenapa gitu. Atau oh ini artinya kalau ini. Ishoni ikaga desu ka, gimana kalau bersama-sama, ini nawarin. Ishoni ikaga desu ka, bagaimana ikaga desu ka itu. Nani-nani wa chotto. Di sini pola ungkapan yang ada di Jepang ya. Chotto itu sedikit. Cuman kalau di sini kita maknainnya karena ada titik-titik-titik di sebelah kanannya, sedikit di sini tuh nge-refer ke titik-titik ini. Nah, titik-titik ini tuh apa sebenarnya? Ini tuh nanti bisa diisi sama alasan penolakan. Jadi kalimat ini tuh kalimat sopan saat menolak sesuatu. Misalnya, besok mau pergi ke bioskop bareng nggak? Sore wa chotto. Udah aja diam. Titik-titik itu kasih jeda waktu ngomong. Titik-titik ini harusnya diisi sama alasan kenapa besok diajak nonton bioskop tapi nggak mau atau nggak bisa. Itu alasannya harusnya masuk di sini. Nah, tapi orang Jepang itu simpel. Mereka jarang-jarang bisa
nyebutin privasi mereka ke orang lain. Jadi nggak usah sampai sebutin alasannya, nolak aja udah cukup. Nah, tapi kalau pakai ungkapan ini ada loh gitu alasannya. Cuma nggak mau disebutin karena itu privasi. Jadi ini ungkapan buat menolak sesuatu dengan cara yang tidak langsung. Jadi nggak frontal gitu. Minta dimintain tolong, boleh tolong bantuin saya pindahan nggak? Ah, mau ke Yobi wa, aduh hari Kamis mah agak titik-titik aja. Nggak usah diselesaikan. Itu penolakan intinya ya. Dame desu ka? Ini nanya. Oh, nggak boleh ya, nggak bisa ya gitu. Mata kondo onegai shimasu. Lain kali lagi ya gitu. Oke, ini daftar kosakata yang harus dihafalin sebelum ke bab 9. Sekian aja dari saya untuk pembahasan di video kali ini. Ja, mata tsugi no douga ni aimashou. Otsukare sama deshita.